wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya fatahu ya alim, amma ba'd. Segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita muliakan guru kita tercinta, pembimbing daripada majlis dzikir dan sholawat Nurul Qalbi, yakni Ustadz Amiruddin. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani ruhaninya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan juga salam penghormatan saya untuk hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semuanya angkat tangan, kita minta sama Allah semoga tidak keluarnya kita dari tempat ini melainkan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sedang usaha Allah lancarkan segala usahanya, yang belum ada jodohnya Allah dekatkan jodohnya, yang sudah menikah Allah jadikan anak-anaknya anak yang soleh dan soleha, dan juga yang belum memiliki keturunan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha, dan juga keluarganya yang sudah meninggal semoga dapat tempat terbaik di sisinya Allah. Dan juga yang terpenting semoga kita semua yang ada di tempat ini mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara-saudara yang saya muliakan, kita hadir di tempat ini untuk memperingati acara Isra wal Mi'raj baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Isra Mi'raj udah lewat, bulan Rajab udah lewat, sekarang udah bulan Sya'ban, tapi nggak apa-apa. Yang namanya acara Isra Mi'raj, acara maulid, mau kapanpun kita berbahagia terhadap kelahiran Nabi, terhadap peringatan Isra Mi'raj, terserah mau kapanpun. Karena dengan adanya peringatan Isra Mi'raj, dengan adanya peringatan maulid, yang mana hampir di setiap desa-desa, di gang, di kota, di masjid, di langgar, semuanya mengadakan acara maulid ketika di bulan Rabiul Awal, dan mengadakan Isra Mi'raj ketika masuk bulan Rajab, tidak lain dan tidak bukan agar orang kampung tersebut kenal siapa sosok Nabi Muhammad. Agar orang Gang Al-Mutakin ini tahu siapa Nabi Muhammad. Agar orang kampung sini tahu bagaimana kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Karena berapa banyak orang zaman sekarang cuman ngakunya Islam, tapi mereka nggak tahu bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak tahu bagaimana kisahnya Nabi Muhammad. Mereka lebih tahu kisah pemain bola, mereka lebih tahu kisah artis dibandingkan kisah kekasihnya Allah, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad. Jadi diadakan acara Isra Mi'raj tidak lain dan tidak bukan untuk mengenalkan kampung sini kepada peringatan kisah Isra Mi'raj baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak panjang lebar karena ini waktu udah malam. Hah? Gak apa-apa, sampai jam 1 sampai jam 2. Ya lu sampai jam 2 gue balik. Kalian enak duduk ngipas-ngipas, saya ngomong capek banget 2 menit nih, udah capek saya, udah ngos-ngosan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semuanya kenal saya ya. Saya dulu tinggal di sini. Tapi alhamdulillah setelah hijrah dari sini saya nuntut ilmu ke pondok pesantren. Bahkan saya berangkat ke kota Tarim. Saya berangkat nuntut ilmu ke sana, alhamdulillah. Dan kita bisa dipertemukan lagi. Tidak lain dan tidak bukan kita dipertemukan karena Allah Subhanahu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Tahu hadis qudsi? Tahu hadis qudsi? Kalau hadis itu perkataan kalau firman itu perkataan Allah. Kalau hadis qudsi perkataan siapa? Nah kan kagak tahu nih. Perkataan siapa? Ibu-ibu perkataan siapa, Bu? Perkataan Habib.
perkataan Allah, firman sama firman, tapi disampaikan melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Nah, hadis qudsi berbunyi wajabat mahabbati lil mutazawwirina fiyya walil mutabadzilina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutahibbina fiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, wajib seseorang tersebut mendapatkan cintaku Allah Subhanahu wa taala bagi siapa orang yang saling silaturahmi karena tujuannya Allah, dan orang yang saling mencintai karena tujuannya Allah, bukan karena sosoknya, bukan, tapi karena Allah. Orang yang saling silaturahmi, orang yang saling berkunjung karena niatnya kepada Allah, maka orang tersebut wajib mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah berpuluh-puluh tahun, beberapa tahun saya pindah dari sini, dan alhamdulillah saya bisa datang ke sini. Tidak lain dan tidak bukan kita hadir di sini. Saya hadir di sini karena pertama tujuannya Allah. Yang laki-laki tujuannya Allah, kalau ibu-ibu beda tujuannya. Wah, Habibnya ganteng. Betul nggak, Bu? Kebanyakan gitu, saya alhamdulillah udah keliling-keliling kemana-mana. Kebanyakan saya penggemarnya itu ibu-ibu pasti. Pasti ibu-ibu. Bukannya sombong, saya ngasih tahu, Bu. Bahkan kalau nih ibu suka sama saya juga kagak mau. Betul kagak? Betul nggak? Perempuan sekarang datang ke majelis pakai pakaiannya rapi banget. Rapi. Oh, pakai bajunya yang paling mahal, pakai minyak wanginya yang paling mahal, datang ke majelis, datang ke tempat acara, pengen ketemunya karena ketemu Habibnya, karena ketemu ustadznya. Giliran di rumah ketemu suaminya pakai daster bolong-bolong, udah bolong-bolong ada penitinya, udah gitu kagak pakai minyak wangi, baunya minyak kayu putih. Betul nggak? Betul nggak? Tapi itu ibu-ibu sebelah sono, kampung sono. Kampung sini mah nggak ada. Sini ibu-ibunya wangi, semua wangi. Kayak kuburan baru, kayak wangi. Udah cukup bercandanya. Jadi alhamdulillah kita hadir di tempat ini untuk memperingati Isra wal Mi'raj baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi kan serius banget nih. Terus bercanda biar apa? Suasananya nggak tegang-tegang banget, Bu. Betul nggak, Bu? Tahu nggak kenapa habis huruf B huruf C? Kan A, B, C, tahu nggak? Karena habis bercanda timbulnya cinta. Ibu-ibu senyum-senyum aja. Bu, jangan senyum-senyum mulu, itu kalau keringetan make up-nya luntur sebenarnya. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini untuk memperingati acara Isra wal Mi'raj baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah peringatan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi Muhammad untuk mengambil satu amanah untuk umatnya Nabi Muhammad, yaitu perintah sholat. Dari terjadinya peringatan Isra wal Mi'raj, turunlah perintah yang namanya perintah sholat. Nah, di tahun tersebut dikatakan amul huzn, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad? Karena di tahun tersebut Nabi Muhammad ditinggalkan dua orang kekasihnya. Yang pertama adalah pamannya Abu Thalib, paman yang selalu berjuang untuk Nabi Muhammad, paman yang selalu mengorbankan nyawanya untuk Nabi Muhammad. Lalu yang kedua perempuan yang tercintanya, yaitu istri tercintanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, perempuan yang mana selalu membela juang dakwahnya Nabi, perempuan yang selalu membela jalan juang dakwahnya Nabi. Bahkan sebagian riwayat mengatakan ketika Sayyidatuna Khadijah ingin wafat, Sayyidatuna Khadijah mengatakan, wahai Rasulullah, andaikan nanti aku mati, tulang belulangku ini bisa bermanfaat untuk dakwahmu, maka pakailah tulang belulangku untuk jalan dakwahmu, wahai Rasulullah. Wanita yang tidak pernah memikirkan cara berbahagia terhadap Rasulullah. Oh, nih suami saya Rasulullah. Sayyidah Khadijah tidak pernah memikirkan seperti itu. Tapi Sayyidah Khadijah, wanita soleha, istri soleha, selalu memikirkan bagaimana suami saya senang terhadap saya, bagaimana saya sebagai istri bisa menyenangkan hati suami saya. Perempuan sekarang beda. Oh, biarin jelek, yang penting duit ngalir. Biarin jelek, yang penting skincarean gue beli.
Nggak tahu tuh suami lagi puyeng, lagi pening kepalanya, nggak punya duit. Istrinya nuntut, istrinya nggak mau tahu, nggak pengertian. Bagaimana mau dikatakan sebagai istri yang soleha? Kalau hanya memikirkan bagaimana saya bisa senang, tapi nggak pernah bisa memikirkan bagaimana suami saya senang terhadap saya sebagai seorang istri. Itulah kenapa Nabi Muhammad sedih. Di tahun tersebut dikatakan amul huzun, tahun kesedihan bagi Nabi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad dengan memperjalankan yang kita kenal perjalanan Isra wal Mi'raj. Sampai-sampai turunlah ayat Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sampai turun ayat tersebut, sedikit yang ingin saya bahas dari ayat tersebut. Kenapa Allah memakai kalimat subhana di dalam tafsir, yakni litanzih, tanzihullah an kulli su'in laisa kamislihi syai'un. Kenapa Allah memakai kalimat subhana? Karena perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang di luar logika. Tidak mungkin perjalanan yang seharusnya ditempuh selama berbulan-bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, akan tetapi Allah memperjalankan Nabi Muhammad hanya dalam waktu sekejap. Oleh karena itu Allah memakai kalimat subhana untuk menghilangkan keraguan kepada kita sebagai umat Islam. Jadi Allah itu munazzahun anil kaif. Allah itu terlepas dari kata-kata bagaimana. Kalau sudah Allah yang melakukan, kita sebagai umat Islam jangan pernah bertanya kok bisa Allah begini. Bagaimana Allah memperjalankan Nabi Muhammad? Oh, bagaimana Allah menciptakan matahari kok bisa panas? Bagaimana Allah menciptakan bulan bisa terang? Bagaimana Allah bisa menciptakan begitu banyak turun air hujan? Jangan bertanya. Kalau sudah Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Subhanalladzi asra, perjalanan dari asli katanya saro yasri saroyan. Di dalam ilmu sorof itu fi'il sulasi mujarrad, ditambahkan hamzatut ta'diyah menjadi fi'il sulasi mazid rubai, yang mana berartikan asro yusri isra'an, yang artinya perjalanan di malam hari. Ada yang memperjalankan dan ada yang diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra laila bi subhanalladzi bi abdi subhanalladzi asra bi abdihi. Abad. Allah memakai kalimat abad karena Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memakai kalimat abad. Kita lihat di ayat lain, buka surat Al-Kahfi ayat pertama. Allah berfirman, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ingatin kata-katanya abad. Lihat di surat Al-Furqan ayat pertama, tabarakalladzi nazalal furqana ala abdihi. Lihat kata-katanya abad lagi. Lihat di surat An-Najm ayat 10, fa'auha ila abdihi ma'auha. Kata-katanya abad. Wa qad ittafaqal ulama ala anna al-Isra wal Mi'raj kana birruh wal jasad ma'an yaqadatan lamanaman. Bahwasanya sepakat semua ulama mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah dalam keadaan sadar, jasad dan ruhnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memakai kalimat abad. Fal abdu fi kulli hadhil ayat huwa sayyiduna Muhammad. Kalimat abad di semua ayat yang tadi saya sebutkan, dialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Muhammad berjumpa sama Allah, berjumpa dengan zatnya Allah dalam keadaan sadar. Kayak kita di sekarang sadar, berjumpa sama Allah. Bahkan sendalnya Nabi aja ikut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau ada yang pakai terompah, tahu bentuk terompah kan? Tahu bentuk terompah? Nah, di peci ada bentuk terompah, di baju ada bentuk terompah, terus dia masuk kamar mandi, itu kurang ajar sama Rasulullah. Karena sendalnya Nabi beda sama sendal kita. Sendalnya Nabi beda sama sendal kita. Sendal Nabi memang betul sama dari kulit,
Akan tetapi sendalnya Nabi menjadi mulia karena nempel sama makhluk yang mulia, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita, makhluk yang hina? Saya makhluk yang hina, antum semua makhluk yang hina. Tapi kita bisa menjadi mulia apabila di hati kita punya keterikatan kepada sosok yang mulia, yakni baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan horizontal. Dimensinya masih dimensi bumi, masih di dalam bumi. Dari Masjidil Aqsa, Rasulullah menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, itu ada di dalam kitab hadis Sahih Bukhari, antum lihat di situ. Kalau saya mau jelasin panjang. Kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jamaah betul bahwasanya Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu menerima perintah untuk umatnya Nabi Muhammad yang namanya perintah sholat. Saya nggak panjang lebar. Ketika Rasulullah menembus langit pertama, di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah fil Isra wal Mi'raj Khairil Bariyah yang dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau adalah salah satu ulama besar di kota Mekah. Beliau mengarang satu kitab yang mana kitab tersebut menjelaskan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad sampai di langit pertama, Nabi Muhammad digandeng oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Ketika diketuk pintu langit pertama, malaikat penjaga pintu langit pertama bertanya, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Apa jawab malaikat Jibril? Yang bersamaku adalah Muhammad Rasulullah. Apakah dia sudah diutus? Ya, betul, dia sudah diutus. Lalu gemuruhlah semua penduduk langit pertama dan mengatakan ni'mal maji uja, ni'mal maji uja. Semua penduduk langit pertama gembira dengan kedatangan baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai-sampai Nabi Allah Adam alaihissalam mengatakan, marhaban bi ibni soleh wa khalifati soleh. Selamat datang wahai anakku yang soleh dan penerusku yang soleh. Nabi Adam menyambut Rasulullah. Ketika Nabi Adam menyambut Rasulullah, Rasulullah melihat kanan kiri. Di dalam kitab Anwarul Bahiyah, Rasulullah nengok kanan, nengok kiri. Ketika Rasulullah nengok kanan, Rasulullah melihat di sebelah kanan ini ada ruh-ruh yang wajahnya bersinar, wanginya semerbak. Sedangkan ketika Rasulullah melihat ke kiri, ada ruh-ruh yang wajahnya hitam pekat, baunya bau busuk. Lalu ditanya, wahai Jibril, siapa mereka? Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, yang di kananmu itu adalah ruh dari umatmu yang mana ada di dalam surga. Sedangkan yang ada di kiri adalah ruh umatmu yang berada di dalam neraka. Oleh karena itu di sebagian riwayat mengatakan, ketika Rasulullah nengok ke kanan, dohika wastabshir, Nabi Muhammad tertawa, Nabi Muhammad gembira. Karena Nabi Muhammad itulah impian Nabi Muhammad, tidak ingin ada satupun umatnya masuk ke dalam neraka. Ketika Nabi Muhammad melihat ke kiri, hazina wabaka, Nabi Muhammad sedih, Nabi Muhammad menangis. Karena Nabi Muhammad berkata, wallahi la ardo ahadun min ummati finnar. Demi Allah, saya tidak ridho ada satupun umatku yang ada di dalam neraka. Oleh karena itu Nabi Muhammad bersedih. Lalu Nabi Muhammad jalan lagi selangkah demi selangkah. Nah, ini ada kejadian yang lebih aneh lagi. Ketika Nabi Muhammad melangkah selangkah demi selangkah, di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah di situ dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad melihat faida huwa bi akhwinatin 'alaiha lahmun musyarrahun lam yugrabhu ahad. Bahwasanya Nabi Muhammad ketika melangkah melihat ada nampan. Tahu nampan? Tahu nampan nggak, Bu? Piring besar. Nah, di sebelah kanan ada nampan yang berisi potongan daging-daging kecil yang udah siap saji, udah enak, siap saji, siap makan. Di sebelah piring tadi ada potongan daging-daging kecil tapi dagingnya busuk, belatungan, gak enak pokoknya. Tapi subhanallah, ini banyak ruh-ruh yang ada di sana ngerubutin daging yang banyak belatungnya. Saya mau nanya, kira-kira kalau ada makanan enak sama gak enak, milih yang mana? Yang enak. Nah, ini kejadian aneh. Kok bisa ruh-ruhnya ini malah makan daging-daging yang busuk, malah makan daging-daging yang gak enak? Ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka?
Apa jawab malaikat Jibril? Dengerin baik-baik. Ya Muhammad, haula min ummatika ya'tunal haram wa yatrukunal halal. Wahai Rasulullah, mereka yang makan bangkai adalah roh umatmu yang ketika hidup di dunia mereka mendatangi hal-hal yang haram akan tetapi menjauhi hal-hal yang halal. Gampangnya gini, saya tanya sama bapak-bapak, bapak-bapak atau ibu-ibu dulu, Bu, suaminya halal atau haram? Halal atau haram? Halal dong, betul nggak? Tapi berapa banyak ibu-ibu sekarang mulai gangguin suami orang? Betul nggak? Betul nggak? Ya kan berapa banyak? Kan saya mah cuma ngomong. Berapa banyak istri sekarang padahal datengin suaminya halal, tapi malah datengin suami orang. Itu halal atau haram? Haram. Nah yang kayak gitu tuh ntar makan bangke nanti di yaumil qiyamah, naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak saya mau tanya lagi, Pak, istrinya halal atau haram? Halal dong. Tapi berapa banyak bapak-bapak sekarang ikutan dangdutan nongkrongnya sama cewek? Betul nggak? Oh asik nonton dangdut, punya istri, mau dia dalam keadaan telanjang lagi, halal dilihat, betul nggak? Tapi malah nonton dangdut, yang dilihat malah haram. Yang dilihat di video TikTok, cewek-cewek joget. Itu bapak-bapak yang macam begitu tuh, suka nonton dangdut, ngeliatin yang haram, padahal punya istri. Padahal punya istri, tapi malah suka ngeliatin, apa sih yang nyanyi dangdut tuh, biduan ya? Biduan, pakai roknya pendek. Dulu juga saya senang ngeliatin dulu. Pengalaman. Nah, dulu kalau ada dangdut, saya datang ke dangdut nih dibawa panggung ngeliatin. Betul nggak? Ya tapi kan dulu masih bocil. Ini bapak-bapak udah ubanan, udah peot, udah bau tanah. Udah tinggal matinya doang. Kok bisa-bisanya dia masih punya nafsu? Laki. Ya betul laki, tapi kan punya yang halal istri. Ngapain datengin yang haram? Nah bapak-bapak yang begitu adanya di neraka nih. Nah saya mau tanya lagi, itu dua gambaran baru. Saya mau tanya lagi. Kira-kira nih, kerja halal atau haram dapat gaji? Oh halal dong. Lagi kerjanya halal. Halal. Tapi berapa banyak orang sekarang, khususnya anak muda lagi, kerja nggak mau, maunya main handphone, males-malesan di kamar, tapi pengen dapat duit, akhirnya main judi online.